Karena perbedaan ketinggian, Huo Yuhao hanya merasakan aroma lembut di depannya. Namun, dia tidak bisa menikmati aroma ini sekarang. Sayap yang mempesona menutup dan menelan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Tiba-tiba, cahaya putih yang kuat keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, Susanshi mengungkapkan senyuman di wajahnya meskipun dia dikelilingi oleh 3 master jiwa jahat yang kuat. Senyumnya sedikit kurang ajar. Jika Bei bangun, dia akan berkomentar betapa murahnya senyum Susanshi. Cahaya hitam pekat muncul dari tubuhnya sekali lagi. Detik berikutnya, hitam dan putih berpotongan. Hitam pekat dan domain Xuanwu miliknya menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Yang menggantikannya adalah bola cahaya putih yang menyilaukan. Dari serangan 3 master jiwa jahat yang mengejar Susanshi, 2 garis cahaya biru es yang datang dari Yan Feng mencapai Susanshi terlebih dahulu. Namun, cahaya biru sedingin es yang dipenuhi aura jahat segera menghilang saat menghantam bola cahaya putih. Mereka tidak mempunyai efek apapun. Setelah itu, bola cahaya putih berubah menjadi emas. Tang Dai, Lu Genggeng, dan Yan Feng memandangi proyeksi palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari bola cahaya keemasan. Ketiganya kemudian ditutupi oleh palu tersebut. Jiwa mereka berguncang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat mereka ngeri. Mereka tidak mau lagi menyerang lawannya, dan dengan panik memperkuat pertahanan mereka. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Ini adalah salah satu keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Mereka pernah menggunakan keterampilan ini untuk menyelamatkan Juzi dalam perang, menyebabkan banyak kepala meledak. Sampai hari ini, Juzi masih dapat mengingatnya dengan jelas. Itulah sebabnya tatapan Juzi menajam ketika dia melihat palu emas kecil itu, saat dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Ada ekspresi perjuangan yang tak terlukiskan di matanya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 3 master jiwa jahat diserang pada saat yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda. Tang Dai tertegun, sementara Lu Genggeng mengintip ke langit dan meraung. Lemaknya mulai bergoyang. Yan Feng melepaskan lingkaran cahaya biru es yang kuat yang melindunginya. Di matanya, api spiritual berwarna biru es melonjak dan menahan serangan skill fusi. Namun, dia tetap jatuh dari langit. Karena Huo Yuhao telah mengizinkan Susanshi menyelinap ke wilayah lawan mereka untuk memberi kemenangan bagi pihaknya, dia tentu saja mempertimbangkan keselamatannya. Di turnamen sebelumnya, dia pernah bertanya kepada Susanshi apakah mungkin dia bertukar posisi dengan Wang Dong'er saat dia melepaskan keterampilan fusi mereka. Pada saat itu, Susanshi mengatakan hal itu tidak mungkin. Memang benar, Huo Yuhao dan Wang Dong'er adalah satu kesatuan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi mereka. Ketika mereka melepaskan keterampilan fusi mereka, gelombang kekuatan jiwa mereka terlalu kuat dan tidak stabil. Dengan kendali Susanshi atas keterampilan jiwanya, tidak mungkin dia bisa menggantikan mereka. Namun, semuanya berbeda sekarang, 5 tahun kemudian. Sebelum mereka meninggalkan Akademi Shrek, dia sudah mampu menyelesaikan perpindahan ini. Ini juga merupakan salah satu jurus pembunuh terkuat dari Sekte Tang. Mereka telah menunggu hingga hari ini untuk menggunakannya. Ini adalah yayasan mereka, Yayasan Sekte Tang dan Yayasan 7 Monster Shrek. Mereka mengusir semua lawannya dan melaju ke semifinal sebelum mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Jika tim lain yang telah tersingkir oleh mereka hadir saat ini, kemungkinan besar mereka akan dimenangkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekte Tang sekarang. Sekte Tang telah menggunakan metode pertarungan yang berbeda di setiap putaran tim. Tidak ada petunjuk apapun yang dapat digunakan lawan mereka berikutnya untuk menentukan rangkaian taktik berikutnya. Perpindahan dan pengembalian ini memungkinkan Sekte Tang untuk melancarkan serangan keterampilan fusi ke arah lawan mereka tanpa peringatan apapun. Itu sangat mengesankan. Seorang tetua yang mengenakan topi bambu di antara para penonton bersumpah kagum. Shrek, selalu Shrek. Lampu hijau redup melintas di matanya. 3 master jiwa jahat dikendalikan pada saat yang sama. Bahkan Yan Feng terkuat pun telah memasuki kondisi kekosongan mental sementara. Huo Yuhao dan Wang Dong'er menampakkan diri mereka lagi. Namun, mereka tidak segera mengejarnya. Sekte Tang telah mengeluarkan keterampilan fusi dan menggunakannya pada Sekte Roh Kudus. Hal seperti ini tidak dapat dicapai hanya oleh Susanshi saja. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong'er melepaskan keterampilan fusi mereka,
Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menekan dan menyegelnya terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat Susanshi menyampaikan keterampilan fusi. Setelah kontrol tersebut, keduanya membutuhkan kesempatan untuk beberapa waktu pemulihan. Di sisi lain, Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah menyerang. Hichaito juga mengangkat meriam berat ke bahunya setelah dia melepaskan Eye of VR miliknya. Meriam itu seluruhnya berwarna merah darah, dengan ujung berbentuk kerucut. Apakah itu meriam penusuk kelas 7? Pada saat ini, Zheng San akhirnya dapat memastikan bahwa Hichaito bukanlah seorang insinyur jiwa kelas 6. Jelaslah bahwa dia adalah master jiwa 6 cincin yang telah berhasil dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 7. Insinyur jiwa kelas 7. Sebenarnya ada insinyur jiwa kelas 7 di sekte Tang? Dia belum genap 20 tahun. Bahkan di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sanmun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang langka. Terlebih lagi, dia masih seorang master jiwa tipe makanan. Seberapa luar biasa dia? Ada alasan sederhana mengapa Zheng San menilai Hichaito sebagai insinyur jiwa kelas 7. Dia telah menggunakan 3 alat jiwa kelas 7 secara berurutan. Jika bukan karena kemampuannya sudah berada pada level yang sebanding, bagaimana dia bisa mengatur semuanya? Seorang insinyur jiwa kelas 6 biasa kadang-kadang dapat melampaui kelasnya untuk menggunakan alat jiwa kelas 7. Namun, Hichaito telah menggunakan 3 di antaranya. Satu demi satu. Ini akan sangat tidak normal jika dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 6. Dia telah memperlihatkan cahaya pengikat kelas 7 di ronde sebelumnya, sementara meriam penusuknya muncul untuk pertama kalinya di ronde ini. Kelompok dari sekte Tang ini benar-benar dapat menyembunyikan diri dengan baik. Mereka terus-menerus menyembunyikan kemampuannya hingga saat-saat terakhir. Hichaito berlutut sambil mengangkat meriam beratnya. Dia membidik, tapi masih harus mengendalikan Eye of VR di udara. Saat ini, Hichaito benar-benar menunjukkan standar seorang insinyur jiwa kelas 7. Dia juga bukan insinyur jiwa kelas 7 biasa. Tentu saja, Zheng San tidak tahu bahwa Eye of VR dan meriam penusuk keduanya dilengkapi dengan botol susu tersegel kelas 6. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Hichaito untuk menangani penipisan 3 alat jiwa kelas 7 pada saat yang sama, karena kekuatan jiwanya masih pada tingkat 6 cincin. Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan 3 master jiwa jahat terjebak dalam kebuntuan sementara. Xiao Xiao yang pertama menyerang. Setelah Jiang Nanan dan Xiao Xiao melewati garis tengah, Xiao Xiao tiba-tiba melompat. Jiang Nanan dengan cepat melintas di bawahnya dan meraih pinggang rampingnya dengan kedua tangan. Setelah itu, dia melakukan 3 putaran cepat sebelum melemparkan Xiao Xiao keluar. Di babak tim ini, Jiang Nanan tidak akan terlalu efektif melawan lawannya karena jiwa bela diri khusus mereka. Dia paling mahir dalam pertarungan jarak dekat, tapi itu tidak akan terlalu efektif melawan lawannya, karena mereka terlalu besar. Itulah sebabnya Huo Yuhao mengatur agar dia menggunakan kemampuannya sebagai dukungan bagi yang lain. Xiao Xiao terlempar karena kekuatan putaran Jiang Nanan. Kecepatan gerakan Xiao Xiao bisa dibandingkan dengan Wang Qr jika dia maju dengan seluruh kekuatannya. Dengan sangat cepat, Xiao Xiao berada di atas 3 penguasa jiwa jahat. Dia jelas tahu apa kekuatan dan kelemahannya. Dia tidak menyerang lawannya secara berlebihan. Dia melepaskan Trelives Soul Trust Cauldron miliknya ke udara, dan cincin jiwa pertama dan keduanya bersinar. Dia segera menggunakan harta nasionalnya, gempa kuali-kuali. Kuali besarnya menabrak Raja Tengkorak. Huo Yuhao memberinya informasi yang sangat sederhana melalui deteksi spiritualnya. Raja Tengkorak kira-kira sama kuatnya dengan kekejian. Namun, kekuatan pertahanan dari lemak Abomination akan mampu menahan serangan Trelives Soul Trust Cauldron. Namun, kuali tersebut akan mampu mengekang Raja Tengkorak. Terdengar suara gemuruh, dan Raja Tengkorak terbang mundur, setidaknya 7 tulang rusuknya patah. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual tidak mudah dilawan. Ada satu kesamaan antara ketiga penguasa jiwa jahat ini, jiwa bela diri mereka hanya kuat karena mereka mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengendalikan mereka. Detail ini sangat penting. Setelah jiwa mereka terpengaruh oleh badai spiritual, kendali mereka terhadap tubuh mereka sendiri melemah. Serangan Xiao Xiao dilancarkan pada Raja Tengkorak yang tak berdaya, dan menghasilkan efek ajaib. Xiao Xiao tidak berniat melepaskan Raja Tengkorak meski sudah terlempar ke belakang.
Cincin jiwa kelimanya menyala untuk pertama kalinya di turnamen ini. Kualinya terbelah menjadi 3. Masing-masing kuali menembakkan seberkas cahaya hitam pekat. Setelah cahaya hitam ini naik ke langit, aura perkasa langsung muncul. Xiao Xiao sepertinya telah memindahkan dirinya ke atas 3 kuali. Ketiga kuali itu turun. Saat suara mendengung bernada rendah terdengar. Mereka menyudutkan Raja Tengkorak. 3 berkas cahaya berpotongan di udara, membentuk penghalang cahaya yang sangat besar. Raja Tengkorak terjebak. Raja Tengkorak Tang Dai terbangun saat dia berjuang melawan ketidakstabilan jiwanya sendiri. Dia segera merasa seolah ada gunung yang menekan jiwanya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri untuk berdiri. Dia ditekan dengan kuat ke tanah setelah dia pingsan. Ini adalah keterampilan jiwa kelima dari Trelives Soultrus Cauldron, Trelives Soultrus. Itu adalah keterampilan jiwa yang kuat yang menekan jiwa. Huo Yuhao pernah membiarkan Xiao Xiao menggunakan keterampilan jiwa ini untuk melawannya. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Ia membutuhkan waktu 3 menit untuk mengatasi penindasan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan spiritualnya sebanding dengan jiwa Douluo. Kontrolnya mungkin lebih baik. Trelives Soultrus Cauldron sangat langka di antara jiwa perkakas, tapi itu adalah jiwa bela diri peringkat teratas yang tidak kalah dengan Clear Sky Hammer. Karakteristik terbesar dari jiwa bela diri ini adalah ia menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya jumlah cincin jiwa dan kemampuan master jiwa. Ketika Xiao Xiao memperoleh keterampilan jiwa ini, Penatua Xuan memberitahunya bahwa dia dapat melindungi dirinya dari guru jiwa jahat manapun selama dia belum menjadi seorang petapa jiwa. Itu menunjukkan betapa kuatnya keterampilan jiwa ini. Tentu saja, ini bukannya tanpa kekurangan. Setelah dimulai, Xiao Xiao tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa mengendalikan keterampilan jiwanya dengan seluruh kekuatannya. Kecuali dia mengakhirinya atas kemauannya sendiri atau kekuatan jiwanya habis, Trelives Soultrus miliknya akan tetap aktif. Namun, keterampilan jiwanya mungkin hancur jika dia menderita serangan eksternal. Akibatnya, dia harus memastikan bahwa dia tidak rentan secara eksternal setelah dia menggunakan keterampilan jiwa ini. Xiao Xiao bahkan berpikir untuk menekan ketiga master jiwa jahat pada saat yang sama, tetapi usul ini ditolak oleh Huo Yuhao. Semakin banyak orang yang dia tekan, semakin besar pula terkurasnya kekuatan jiwanya. Dia tidak perlu melakukan itu mengingat situasi yang mereka hadapi. Setelah Trelives Soultrus dimulai, siapapun yang mencoba menyelamatkan atau menyerang orang yang ditekan akan menderita serangan balasan terhadap kekuatan jiwanya karena hubungan antara jiwa dan tubuhnya. Ada alasan sederhana mengapa Xiao Xiao diizinkan menggunakan Trelives Soultrus. Dia seharusnya menahan master jiwa jahat bercincin 6 dengan budidaya 5 cincinnya. Hal ini memungkinkan timnya sendiri untuk lebih memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi 2 master jiwa jahat lainnya. Begitu mereka menyingkirkan 2 orang lainnya, tidak akan sulit lagi untuk menyingkirkan Raja Tengkorak. Terlebih lagi, Trelives Soultrus milik Xiao Xiao tidak memiliki efek apapun pada peralatan jiwa. Dengan kata lain, Hichaito adalah satu-satunya yang tidak akan menerima serangan balik dari Trelives Soultrus jika dia menyerang Raja Tengkorak saat ini. Bahkan jika Eye of VR tidak cocok digunakan melawan Lu Genggeng dan Yan Feng, Raja Tengkorak masih menjadi targetnya. Ini disebut penyusunan strategi. Dalam keadaan di mana timnya tidak memiliki keunggulan absolut dan bahkan mungkin sedikit dirugikan, Huo Yuhao memanfaatkan analisis yang diperolehnya melalui deteksi spiritual dan pemahaman mendalam tentang kemampuan rekan satu timnya untuk menciptakan situasi seperti itu. Namun, Yan Feng sudah terbangun saat Raja Tengkorak sedang ditekan. Dia sepertinya bisa mengetahui efek dan kekurangan dari Trelives Soultrus Cauldron dengan segera. Dia mengepakkan sayap kanannya dengan kuat, dan seberkas cahaya biru es melesat ke arah Xiao Xiao. Mereka 2 lawan 6 saat ini. Hal ini semakin merugikan tim Roh Kudus. Meskipun Yan Feng adalah orang yang sangat tenang, mau tak mau dia menjadi cemas saat ini. Tidak peduli seberapa yakinnya dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seluruh tim sekte Tang sendirian. Namun, penilaiannya sangat akurat. Di antara sekte Tang, mereka yang dapat menjadi ancaman baginya termasuk Su Sanshi, Hichaito, Huo Yuhao, dan Wang Dong'er. Di antara mereka berempat, cedera lama Su Sanshi telah kambuh meskipun ia telah berhasil mencapai tujuannya dan kemampuannya telah menurun.
Adapun tiga lainnya, dia merasa bahwa ancaman terbesar bukanlah Hichaito meskipun dia memiliki dua alat jiwa kelas 7 bersamanya sekarang. Sebaliknya, itu adalah Huo Yuhao. Itu adalah perasaan yang datang dari jiwanya. Ketika dua garis cahaya sedingin es dan kabut menghilang sebelumnya, Yan Feng sudah merasakan adanya bahaya. Bahaya ini datang dari Huo Yuhao. Es tertinggi. Bahkan kekuatan es jahatku tidak bisa menyerang es tertingginya. Inilah betapa kuatnya elemen ultimate. Jika saya melahap kemampuannya, dapatkah saya meningkatkan kekuatan es jahat saya ke tingkat tertinggi? Ketika itu terjadi, saya akan menjadi putra suci gereja, dan saya bahkan mungkin menjadi pendiri berikutnya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Yan Feng menunjukkan ekspresi keserakahan. Meskipun serangannya ditujukan pada Xiao Xiao, perhatiannya tertuju pada Huo Yuhao. Seberkas cahaya biru sedingin es melonjak keluar dari dada Huo Yuhao dan mencegat kekuatan es jahat yang dilepaskan Yan Feng. Keberhasilannya membuktikan bahwa kekuatan es jahat Yan Feng lebih rendah daripada es tertingginya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er juga telah pulih dari perpindahan mereka sebelumnya. Wang Dong'er mengangkat tangannya, dan arai heksagram muncul di depan Lu Genggeng. Lu Genggeng terbangun tepat setelah Yan Feng. Dia tidak bergerak satu inci pun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Sangat disayangkan bahwa perubahan pada diri spiritualnya tidak dapat disembunyikan dari Huo Yuhao. Heksagram arai Wang Dong'er segera menghentikannya untuk maju lebih jauh. Di saat yang sama, seberkas cahaya merah tua selebar jari telunjuk juga melesat dari jauh. Sasaran pancaran cahaya ini adalah Lu Genggeng. Meriam penusuk Hichaito yang terisi penuh telah ditembakkan. Meski jaraknya 100 meter. Lu Genggeng gemetar saat meriam ditembakkan. Meskipun dia gemuk, dia tidak lambat sama sekali. Dia mengarahkan kaki kirinya ke tanah dan berbelok 180 derajat di tempat. Sepertinya seekor babi tua sedang menari balet. Itu terlalu lucu, tapi efektif. Dia segera berbalik menghadap Hichaito. Dari 6 cincin jiwa Lu Genggeng, cincin jiwa ungu ketiganya bersinar. Tiba-tiba, ukurannya menjadi semakin besar. Dia seperti segunung daging sekarang. Dia terlalu besar. Meskipun Lu Genggeng juga cepat, dia tidak bisa menghindari lampu merah. Saat melintas, sebuah lubang muncul di tubuhnya dengan suara seperti daging, seperti tombak yang ditancapkan ke bangkai yang digantung. Meskipun cahaya merah tua tampak sangat tipis, cahaya itu menembus tubuhnya yang setebal 2 meter dan keluar dari punggungnya. Luka masuk dan keluarnya hangus. Lu Genggeng menjerit kesakitan dan matanya menjadi merah darah. Dia mengguncang lemaknya dan luka hangusnya menghilang. Bercak besar berisi lemak kuning yang menjijikkan diperas untuk menutup lukanya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa padanya. Dia memelototi Hichaito dengan mata kecilnya dan tiba-tiba melompat. Bayangkan segunung daging melonjak, seperti itulah rupa Lu Genggeng saat ini. Dia tidak melompat ke arah Hichaito, tapi malah membalikkan tubuhnya ke belakang. Dia jatuh ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong'er, mencoba menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, cincin jiwa pertamanya juga menyala. Hembusan kabut kehijauan dan beracun dilepaskan di sekelilingnya. Meskipun Huo Yuhao jauh lebih kecil daripada Lu Genggeng, dia jauh lebih tidak fleksibel saat ini dibandingkan dengan dia. Bahkan ekspresi Wang Dong'er berubah ketika dia melihat gunung daging itu jatuh ke arah mereka. Namun, sayapnya terbuka saat ini. Dia melepaskan kursi roda Huo Yuhao dan membalikkan badan. Dia meninggalkan Huo Yuhao sendirian saat dia menghadapi Lu Genggeng. Wang Dong'er mengangkat sayapnya tinggi-tinggi di udara dan melepaskan arai heksagram lagi. Kali ini, tembakannya mengarah ke Yan Feng. Yan Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ketinggian sambil mengepakkan sayapnya. Yan Feng sangat yakin dengan kemampuan Lu Genggeng. Di antara generasi muda, Lu Genggeng bukanlah yang paling menonjol di gereja Roh Kudus. Apakah itu Yan Feng atau Nyonya Suci Tangya, budidaya mereka berada di atasnya. Namun, pertahanan Lu Genggeng jelas merupakan yang terbaik. Bahkan ketika dia terkena meriam penusuk kelas 7, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu adalah alat jiwa kelas 7. Meskipun cahayanya menembus lemaknya seperti baju besinya. Selama inti tubuhnya tidak terkena, dia masih bisa pulih meski ribuan lubang dibuat di tubuhnya. Sedangkan untuk serangan yang mencakup area yang luas,
kulitnya yang setebal 10 cm bahkan tidak akan bisa ditembus. Yan Feng dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Dia tidak peduli dengan serangan Wang Dong'er. Baginya, itu bukanlah ancaman yang besar meskipun tipenya ringan. Selain Wang Dong'er dan Huo Yuhao yang bertarung melawan dua master jiwa jahat. Xiao Xiao terus menahan Raja Tengkorak, sementara Hicaito menyerang meriamnya sekali lagi. Su Sanshi dan Jiang Nanan bergegas mendekat. Su Sanshi sekarang menempel di dekat Jiang Nanan. Dia bisa menggunakan metode yang sama seperti yang dia lakukan pada Xiao Xiao untuk membantunya bergabung dalam pertarungan dengan cepat. Meskipun hanya ada 3 master jiwa jahat yang tersisa, mereka semua secara individu sangat kuat. Dari kelihatannya, Sekte Tang masih jauh dari kemenangan. Mata Huo Yuhao bersinar dengan tatapan dingin ketika dia melihat sosok besar turun dari langit. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan, dan putri salju keluar dari dahinya. Proyeksi emas muncul dari punggungnya. Itu adalah teknik bertarung yang dia ciptakan, Dewi Cahaya. Sesuatu yang aneh terjadi. Putri salju tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan ukurannya juga bertambah pada saat yang bersamaan. Wajah arogan permaisuri salju kembali muncul. Proyeksi emas di belakang Huo Yuhao kemudian menyatu dengan tubuhnya. Satu proyeksi emas dan satu putih menyatu ke dalam tubuhnya pada saat bersamaan. Wang Dong'er mendekat ke punggungnya dan memperhatikan dengan cemas. Meskipun dia yakin pada Huo Yuhao, master jiwa jahat terlalu aneh. Jika bukan karena Huo Yuhao yang mendesaknya untuk mundur, dia tidak akan meninggalkan sisinya. Namun, dia tidak lamban meskipun dia setengah panik. Sebuah tembakan besar dari cahaya Dewi Kupu-Kupu terbang untuk mencegat Yan Feng. Yan Feng tercengang. Wang Dong'er yang tampaknya tidak berbahaya telah memberinya kejutan besar. Cahaya Dewi Kupu-Kupu yang tampak kacau dipenuhi dengan aura cahaya yang pekat. Meski tidak bisa mengekang kekuatan es jahatnya, setiap bola cahaya meledak dengan kekuatan cahaya saat meledak. Itu memiliki perlawanan yang besar terhadap kekuatannya. Selanjutnya, arai heksagram juga muncul dari tanah saat cahaya Dewi Kupu-Kupu dilepaskan. Yan Feng tidak bisa terkena heksagram arai di bawahnya, dan menghindarinya dengan mudah. Namun, setiap bola cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong'er melewati arai heksagram. Dalam proses melewatinya, kekuatan bola melonjak, setidaknya meningkat 2 kali lipat kekuatan aslinya. Kecepatan pengisian Yan Feng menurun secara signifikan, dan dia tidak bisa menyerang Huo Yuhao pada saat yang sama ketika Lu Genggeng menabraknya. Bisakah heksagram arai miliknya digunakan sebagai skill penguatan? Untuk beberapa alasan, Yan Feng merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tiba-tiba mengubah targetnya ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat segera menyerang Huo Yuhao. Cincin jiwa pertama dan ketiga bersinar pada saat yang sama, dan ukuran tubuhnya menjadi 2 kali lipat. Dia membuka sayap besarnya dan berbalik di udara. Saat dia melakukannya, cincin jiwa keduanya menyala. Tubuhnya yang membesar berubah menjadi ilusi. Dia juga menghadapi Su Sanshi, yang saat itu terlempar ke depan oleh Jiang Nanan. Su Sanshi khawatir. Huo Yuhao segera berteriak agar dia berhati-hati melalui deteksi spiritualnya. Saat dia memblokir dengan perisai penyusuan Wu, keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, juga dilepaskan pada saat yang sama. Keterampilan jiwa kelimanya, serangan Dewa Penyu, juga diaktifkan. Su Sanshi sangat menyadari keadaan di mana dia berada. Cedera lamanya telah kambuh, dan kekuatan jiwanya telah terkuras habis setelah dia menggunakan pemindahan dunia bawah misteriusnya 2 kali. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan serangan Dewa Penyu setelah menggunakan kekuatan dunia bawah misterius, mengingat betapa sombongnya dia. Namun, dia tiba-tiba merasa sangat beruntung telah melakukannya. Tengkorak besar tiba-tiba muncul di depan Yan Feng yang ilusi. Tengkorak ini sangat aneh. Panjangnya 2 meter, tinggi 1 meter, dan lebarnya lebih dari 1,5 meter. Saat ia membuka rahangnya, terlihat jelas bahwa ia tampak seperti tengkorak naga yang besar. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Tang akhirnya tahu apa itu jiwa bela diri Yan Feng. Tulang naga. Di antara para master jiwa jahat, ia dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri peringkat teratas. Bola gas biru es melonjak menuju Su Sanshi seperti gelombang pasang. Keterampilan jiwa pertama Yan Feng adalah transformasi naga, dan keterampilan jiwa ketiganya adalah dragonifikasi. Keterampilan jiwa pertamanya memungkinkan tubuhnya berubah menjadi naga tulang,
Sedangkan jiwa ketiganya memungkinkan dia menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk bagian tubuh naga tulang. Dengan kedua skill penguatan ini, skill jiwa keduanya, Dragon Breath, muncul. Ledakan keras tidak menyebabkan Susanshi terlempar. Sebaliknya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya biru es yang intens. Dia langsung diubah menjadi patung es besar dan dibekukan di tempatnya. Naga tulang menghilang, tetapi tubuh Yan Feng yang membesar tidak mengecil. Pada saat ini, terdengar erangan keras di sampingnya. Erangan itu datang tidak jauh darinya. Itu dari Lu Genggeng, yang menabrak Huo Yuhao dengan punggung menghadap anggota sekte Tang yang berkursi roda. Tangan kanan Huo Yuhao meraih Lu Genggeng, satu-satunya tangan yang bisa ia gunakan. Proyeksi permaisuri salju dan Dewi Cahaya direformasi di atas Huo Yuhao. Auranya mulai berubah drastis. Itu adalah aura yang elegan dan dingin, namun mendominasi. Itu adalah telapak tangan yang sederhana. Telapak tangan seputih salju menempel di pantat Lu Genggeng. Berat badan Lu Genggeng sedikitnya beberapa ribu kilogram. Namun, Huo Yuhao berhasil menghentikannya hanya dengan telapak tangannya. Setelah dia melakukannya, kursi roda Huo Yuhao meluncur mundur dengan memanfaatkan kekuatan pantulan. Dan dia langsung menyingkir dari hadapan Lu Genggeng. Suara rintihan terdengar dari Lu Genggeng saat ia terjatuh ke tanah. Seluruh panggung seakan mengalami gempa. Meskipun dia hanya meliriknya, Yan Feng dengan jelas melihat bahwa gas beracun yang mendekati Huo Yuhao diubah menjadi bubuk hijau sebelum tersebar tanpa membahayakan. Itu adalah aura Ultimate Ice yang kuat. Namun, sayang sekali budidayanya terlalu lemah. Ekspresi menghina melintas di wajah Yan Feng. Dia belum pernah menganggap serius sekte Tang sebelumnya. Bahkan tanpa Tangnya, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membalikkan keadaan dengan sendirinya. Menurutnya, Huo Yuhao hanyalah seorang master jiwa bercincin 5. Tidak peduli betapa berbakatnya dia. Di sisi lain, Yan Feng adalah sage jiwa jahat 7 cincin. Bahkan Sol Doulo bercincin 8 pun tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan dia. Sekte Tang bukan apa-apa baginya. Dragon Breath-nya telah melumpuhkan Susanshi. Dia berbalik dan meraung ke langit seperti seekor naga. Cincin jiwa keduanya bersinar lagi, dan bone dragon miliknya muncul sekali lagi. Sasarannya kali ini adalah Wang Dong'er. Cahaya biru sedingin es yang menakutkan menyebabkan sekeliling menjadi biru pucat, dan dengan cepat bergerak menuju Wang Dong'er. Cahaya keemasan menyala, dan Wang Dong'er menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Huo Yuhao. Teleportasi instan keterampilan jiwa yang datang dengan tulang kaki kirinya. Dragon Breath meledak saat menghantam penghalang pelindung di dekatnya, mengubah sebagian besar penghalang pelindung menjadi biru sedingin es. Cincin es mulai menyebar darinya. Sepertinya bahkan penghalang pelindung pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Ketika para penonton melihat serangan yang begitu mengerikan, mereka berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya hari ini. Siapa master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini? Mereka sudah terkejut dengan penampilan BIBI, tapi saat ini, master jiwa jahat 7 cincin dengan jiwa bela diri naga tulang tampak lebih menakjubkan. Saat ini, semua orang dari sekte Snowdon terlihat sangat sedih, termasuk Long Aotian. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki peluang melawan sekte Roh Kudus. Mengabaikan sisanya, kemampuan Yan Feng tidak kalah dengan Long Aotian. Apalagi masih ada Tangya. Sekte Roh Kudus terlalu kuat. Meskipun Dragon Breath tidak mengenai Wang Dong'er, Huo Yuhao masih dalam masalah. Sebuah kait besar yang dibentuk oleh cahaya putih pucat tiba-tiba muncul di depannya. Huo Yuhao merasakan kekuatan aneh memancar melaluinya. Setelah itu, dia terlempar ke belakang, bersama dengan kursi rodanya. Cincin jiwa keempat Lu Genggeng telah menyala. Kait besar ini adalah keterampilan jiwa keempatnya. Huo Yuhao terkejut karena dia terkejut dengan serangan Yan Feng. Kait besar itu dihubungkan ke rantai tulang berwarna putih pucat. Mereka sepertinya dibentuk menggunakan kekuatan jiwa, tapi mereka sangat tangguh. Huo Yuhao berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia bahkan lebih heran lagi karena dia tidak bisa menggunakan teleportasi instannya. Seolah-olah kail itu telah mengait ke dalam jiwanya. Kekejian membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan marah ke arah Huo Yuhao saat dia mendekat. Pantatnya baru saja dipukul oleh Huo Yuhao dan terasa sangat dingin.
Lebih dari separuh pantatnya terasa sangat mati rasa, dan kehilangan rasa. Meski pantatnya bukan inti tubuhnya, Lu Genggeng merasa tubuhnya semakin tidak fleksibel. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dengan seluruh kaki kanannya. Dia tentu saja membenci Huo Yuhao. 1. Wang Dong'er telah menggunakan teleportasi instannya untuk muncul di belakang Huo Yuhao. Saat Huo Yuhao diseret, dia juga terungkap secara alami. Ekspresi garang melintas di wajah Yan Feng. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Wang Dong'er cantik. Dia mengerang dingin, dan cincin jiwa keempatnya bersinar lagi. Wang Dong'er merasa merinding. Pada saat berikutnya, formasi besar dengan diameter lebih dari 5 meter dan dibuat menggunakan semua jenis tulang muncul. Pengekangan yang tak terlukiskan sepertinya menyelimuti tubuhnya. Wang Dong'er hanya merasakan gelombang dan gelombang kekuatan hisap yang kuat datang dari formasi aneh yang sepertinya melahap kekuatan hidupnya. Dia bahkan merasa dagingnya seperti akan terkoyak. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Yan Feng. Makam. Itu sangat efektif untuk mengendalikan dan melukai lawan. Itu bisa menyerap daging lawan untuk memberi makan kekuatan hidup penggunanya. Pada saat yang sama, lawan pada akhirnya akan berubah menjadi sekantong tulang, dan tulang-tulang ini dapat memperkuat tulang naga Yan Feng. Itu sangat kejam. Itu juga merupakan cara terbaiknya untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Sejak dia memperoleh keterampilan jiwa keempatnya, ada peningkatan yang signifikan dalam kecepatan kultivasinya. Wang Dong'er menekan tanpa ragu-ragu, dan arai heksagram dilepaskan dari bawah kakinya. Cahaya keemasan bersinar dan melindunginya. Namun, heksagram arai hanya bisa melindungi kekuatan hidupnya agar tidak dimakan. Dia tidak bisa lepas dari kekuatan hisap yang diberikan oleh makam. Jiang Nanan akhirnya bergegas saat ini.